Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wardani SPD MPD, dosen fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahim, berada di naungan pesantren Salafiyah Syekhia yang mampu tentang dunia analisis besar kami menggunakan metode salah satunya dengan menggunakan contoh ATB dan Muslim maupun pada madrasah sejarah budaya Islam dan teori. Metodenya salah satu menggunakan sejarah serta Rasulullah sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 1. Al-ayat artinya Maha Allah yang telah menjalankan Hadrat Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram dari sendirinya ada dan berada sebagian dari tanda-tanda kebesaran sebenarnya benar lagi Maha melihat. Kami juga menggunakan metode ada ini yang kedua ketiga dengan tanya jawab sehingga mahasiswa mempunyai tugas makalah untuk mempresentasikan tugas makalahnya dengan sudah diulang lain dan juga agar supaya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan siswa di dalam proses perkuliahan, sehingga agar supaya bisa aktif dan produktif dan efisien, dan diharapkan apalah yang sudah dipresentasikan karena selesai selesainya dipresentasikan dan berdoa agar supaya bagaimana makalah itu bisa juga benar bisa benar juga, kalau bisa dua, kalau bisa fokus itu harapannya biar mahasiswa bisa kualitas dari kualitasnya ataupun kualitasnya lebih kandungan intelektualnya juga spiritualnya, sehingga lebih mengutamakan presentasinya karena belakangnya pendidikan diharapkan nanti bisa menjadi pendidik yang profesional, bisa membela generasi berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita saksikan proses belajar
yang mengajar di dalam kelas di perkuliahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lebih barokahnya perkuliahan hari ini kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga sesuai yang kita inginkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Selanjutnya Kosma untuk memimpin doa bersama. Baiklah teman-teman, marilah kita buka perkuliahan pada hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. La ilaha illallah amanum minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'num fit ta'un Sayyidi Abdul Wahhab Syahrani Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin Al-Bulkini Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Hayyum Samadum Baqi Walahu kana fuwaqi Subhanal Malikil Khallaq Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin Wabil ismi narmihim minal bu'di bisyatat Wa asmim wa abkim thumma a'mi aduwana Wa akhrishumu ya dzal jalali bihawshamat. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya perkuliahan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat di perkuliahan hari ini. Yang kedua, berbicara identitas dan materi. Berbicara identitas, Anda identitasnya sebagai sedangkan materi kita adalah berbicara analisis materi SKI. Berbicara SKI identik dengan sejarah. Berbicara sejarah identik dengan yang namanya bisa yang lalu biarkan berlalu. Itu masa lalu kita, sekarang masa depan kita ada di depan. Sejarah juga enggak mungkin lepas dengan yang namanya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan agama Islam, yang mana yang pasti di dalam sejarah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memperjuangkan agama Islam, baik ketika masih ada di Mekah ataupun ada di Madinah, itu banyak tantangan ya, banyak hambatan dan ujian cobaan. Cuma karena keuletan dan kesungguh-sungguhan sehingga hari ini kita masih bisa merasakan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran sehingga menjadi al-uswah. Al-uswah, uswatun hasanah. Selanjutnya di dalam materi analisis SKI, situ ada capaian pembelajaran ya. Ada capaian pembelajaran. Yang B
ada deskripsi mata kuliah. C ada bahan selanjutnya ada SKL, ada KI dan KD. Apa SKL? KI. Sedangkan KD dan indikator mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Sekali lagi, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin langsung bagi yang mempunyai tugas presentasi untuk mempresentasikan tugas makalahnya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Kholis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Yang pertama itu ada latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Nabi Muhammad SAW yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah, poin kedua ada peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nah, di peristiwa Isra Mi'raj ini ada 3 poin. Yang pertama itu perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Malaikat Jibril mendampingi Nabi Muhammad mengendarai burak menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madyan, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Nah, yang poin kedua ini adalah perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya ada hitam. Di sebelah kanannya ada putih-putih, di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam alaihissalam, dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau.
Nah, setelah itu naik lagi sampai ke langit kedua. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, dan di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Setelah itu Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW kemudian turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, yang ketiga itu ada kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj melihat beberapa kejadian. Di antaranya, yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Hal ini menggambarkan betapa kasar malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Yang kedua itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Inilah gambaran orang-orang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Nah, yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambah atau bertanya? Saya. Baik. Di sini saya akan bertanya, mengapa sholat 5 waktu ditetapkan langsung dalam peristiwa Isra Mi'raj dan bukan melalui perantara wahyu seperti syariat lainnya? Untuk pertanyaan dari Zahro, pertanyaan pertama, jawabannya itu, sholat 5 waktu adalah satu-satunya kewajiban yang tidak diturunkan melalui malaikat Jibril, tetapi langsung dalam Mi'raj ketika Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam Islam. Sholat adalah sarana komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya. Penetapannya secara langsung juga mengajarkan bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk kedekatan spiritual yang hanya bisa dijalani dengan keyakinan dan komitmen penuh. Ini memberi pelajaran bahwa dalam dunia yang serba sibuk, sholat tetap harus menjadi prioritas karena sifatnya sebagai mi'rajnya orang yang beriman. Sudah? Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ada. Ya, silakan. Baiklah, saya akan bertanya, dalam konteks dakwah dan sosial, apa pelajaran penting dari reaksi kaum Quraisy terhadap peristiwa Isra Mi'raj? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ketika itu kaum Quraisy menolak dan mencemooh peristiwa Isra Mi'raj karena bagi mereka hal itu tidak masuk akal. Hal ini mencerminkan bahwa dalam berdakwah, penolakan dan cemoohan itu sudah biasa. Juga bisa menjadi pelajaran penting bagi para dai dan aktivis muda bahwa kepercayaan, keteguhan dan kesabaran dalam berdakwah itu harus menjadi landasan sebagaimana yang Rasulullah sudah contohkan. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Gimana teman-teman, sudah paham? Paham. Kesimpulan yang bisa diambil adalah Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhasil itulah salah satu mukjizat ya yang didapatkan oleh apa mukjizat itu? Suatu keistimewaan
Karena namanya mukjizat itu hanya didapatkan oleh utusan Allah. Salah satunya adalah Isra wal Mi'raj, sebagaimana sudah dipresentasikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min innahu huwas samiul basir, ya. Yang kedua, berbicara salat, ya. Saking pentingnya salat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas salata tanha anil fahsya munkar. Karena sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan juga ada as-salatu maghdin. Adapun salat ialah, berarti kalau kita tidak salat, berarti kita akan meruntuhkan agama. Makanya saking pentingnya salat, langsung Allah perintahkan kepada Rasulullah pada waktu Isra wal Mi'raj, dan itu masuk salah satu mukjizat Rasulullah yang luar biasa, ya. Sehingga setiap kita masih tetap merayakan, ya. Kapan itu? Tanggal 27 Rajab, ya. Semoga kita bisa meneladani, ya. Karena kita semuanya penerus berjuang sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berdoa, mungkin terlebih dahulu bisa ngisi absensi kehadiran, ya. Dipersilakan. Untuk lebih barokahnya perkuliahan kita pada hari ini, kita tutup dengan pembacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Mungkin Kosma bisa memimpin doa bersama, dipersilakan. Baiklah teman-teman, marilah kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.